it better than the weekend. We can take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I never said I'd fall for you. I want it better than the weekend. You can show me just what I'm missing. Pretend. Don't wanna tell you something new. I never said I'd fall for you. We don't gotta fix it. Nothing that I'm missing. I don't know if we went wrong. Shouldn't have to take this. Halo semua, kembali lagi bersama aku Risti. Kali ini kita akan mengunjungi Museum Proklamasi. Kira-kira kalian penasaran gak ada apa aja di dalam museumnya? Kalau penasaran, tonton terus ya videonya sampai habis. Halo semuanya, jadi di sini kembali lagi bersama aku Risti. Kita akan mengunjungi sebuah museum proklamasi. Kita menggunakan transportasi umum yaitu Transjakarta. Jadi di sini aku naik Transjakartanya dari halte Juanda ya teman-teman. Seperti biasa kalau naik transportasi umum kita harus nunggu busway-nya sampai datang. Ini perjalanan menuju Museum Proklamasinya. Setelah turun dari busway-nya, kita harus jalan untuk sampai ke Museum Proklamasi sejauh kurang lebih 250 meter ya. Akhirnya kita sudah sampai di tempat yang kita tuju yaitu Museum Proklamasi. Tempat di mana naskah proklamasi ditulis, diketik, dan disahkan pada 16 Agustus 1945. Menurutku, Museum Proklamasi ini sudah canggih ya teman-teman, karena kita bisa mendengarkan penjelasannya lewat tombol bahasa yang sudah disediakan. Nah, tombol bahasa yang sudah disediakan itu ada 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan juga bahasa Inggris. Nah, di sini juga disediakan kayak sebuah tab gitu untuk melihat atau membaca terkait sejarah proklamasi Indonesia. Nah, ini adalah tempat untuk pertemuan Maeda. Kalau tempat yang ini adalah tempat bertemunya tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi. Di sini kita bisa melihat ilusinya bagaimana tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia merumuskan naskah proklamasinya. Di sini juga ditampilkan melalui
teks proklamasi yang asli. Ini kita di halaman belakang dari rumah proklamasinya, dimana di halaman belakang ini hanya berisi kayak patung-patung tentang tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Ini ruangan pengetikan teks proklamasi. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Meli ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Lanjut, kita menuju lantai 2-nya. Ini aku langsung masuk di ruangan yang ada di depan tangganya. Bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia, undang-undang mengenai perundangan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita mengenai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia atau proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno pada pukul 10 pagi 17 Agustus 1945 disiarkan melalui siaran radio yang merupakan media massa utama saat itu. Melalui media radio ini itulah berita maupun informasi pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia sebarluaskan ke seluruh rakyat Indonesia. Di sini banyak banget sejarah-sejarah yang kalian bisa baca, seperti presiden dan wakil presiden kembali ke Jakarta, TNI masuk ke kota Jakarta, perjanjian Royal, dan semua sejarah di sini yang mendekati proklamasi dijelaskan secara detail.微笑，每次笑望只剩我躺你身上睡着。第一次说想亲你嘴巴，你的 say 好，你说我好聪明，回想那些风景，自愿付出的爱和感情没有公不公平。其实一直对你挂牵，又到了新的夏天，我想让说距离是阻碍的人全都打点，让其他男孩女孩羡慕嫉妒的看傻眼。Sini ada buku Republik Indonesia dan ada semacam perangko gitu. Kemudian aku masuk ke ruangan yang menjelaskan tentang Supomo. Di sini juga ada alat tempur di masa penjajahan waktu itu. My pretty girl, I don't know where you're from. Oh my goodness, I gotta tell my mom. Di sini juga dicatat para tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi dan ditempelkan foto-fotonya.
Di sini juga ada kamar mandi yang digunakan para tokoh perumus teks proklamasi. Kamar mandinya dibilang cukup bagus karena sudah terlihat modern sekali. Ya, ruangan ini adalah ruangan yang menjelaskan tentang detik-detik menjelang proklamasi dan juga penyerahan Hindia Belanda dan masih banyak lainnya. Ini detik-detik Jepang mengakui kekalahan. Ya, kita melihat kamar mandi lagi. Sepertinya cukup banyak kamar mandi di rumah ini ya. Ini adalah ruangan yang menceritakan tentang perang-perang yang ada di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan juga Jepang. You're my pretty girl, I don't know where you're from. Oh my goodness, I gotta tell my mom. 你让我等着你，不管时间多长 ，My baby 来就留我独自彷徨。哎呦，你说分手这句话早让我等了很久，不停地走，我一搜狗，才发现你说的太过荒谬。哎，我留在原地，时间如今，可我在此等候，字字如金，但我不听，我可不想承受。My baby， 你想说什么却不开口，在我的回忆里面，我独自等了太久。你问我为什么会觉得你特别爱受 ，Cause the baby girl you are not the one that I knew。 Sini aku turun lagi ke bawah karena ruangan yang di atas udah selesai aku kunjungi semua. Saatnya kita kembali ke bawah dengan menggunakan tangga yang berbeda. Ya, rumah proklamasi ini menurut aku rumah yang sudah modern di masa itu ya teman-teman. Di sini dipajang teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik dengan pajangan yang sebesar itu ya. Dan ini ruangan dipakai untuk pengesahan teks proklamasi. Ya, di sini juga ada tab lagi untuk kita melihat atau mau literasi tentang sejarah proklamasi di Indonesia. Oke, aku udah mengunjungi semua ruangan yang ada di Museum Proklamasi ini.